Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi di channel Inspirasi Oktara. Masih pada edisi spesial yaitu pembahasan terkait sembako adaptif yatim piatu sebesar Rp600.000 yang akan disalurkan oleh PT Pos Indonesia secara tunai tentunya. Nah, di kesempatan kali ini yang perlu kita sampaikan, yang perlu saya informasikan di sini apakah jika penerima bantuan sembako adaptif yatim piatu sebesar Rp600.000 ini jika orang tuanya yang ada di kakak ya, salah satunya entah itu ayahnya atau ibunya, telah menerima PKH atau BPNT, apakah nanti otomatis bantuan yatim piatu ya sebesar Rp600.000 ini akan hangus atau tidak bisa diberikan karena terindikasi bantuan double? Nah, bagi Anda yang mencari jawabannya, silakan Anda tonton video ini hingga tuntas, jangan sampai gagal paham karena menontonnya hanya setengah-setengah saja. Oke ya, sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Anda para subscriber dari channel Inspirasi Oktara. Tanpa dukungan Anda tentu channel ini tidak bisa berkembang lebih baik lagi dan tentunya saya tidak bisa bersemangat untuk membagikan informasi terbaru kepada Anda. Ucapan selamat datang dan selamat bergabung bagi para subscriber baru. Anda berada di channel yang tepat, yaitu channel yang disampaikan langsung oleh pendamping sosial dari Kementerian Sosial Republik Indonesia. Untuk itu tetap betah ya di channel ini dan aktifkan notifikasinya agar Anda terus menerima informasi terbaru yang saya sampaikan di channel kita tercinta ini. Oke, tidak perlu bertele-tele dan tidak perlu berlama-lama lagi terkait dengan skema untuk penyaluran bantuan sembako adaptif yatim piatu sebesar Rp600.000. Apakah jika di dalam satu kakak tersebut entah ibu atau ayahnya menerima PKH atau BPNT, berarti otomatis bantuan Rp600.000 untuk sembako adaptif yatim piatu ini otomatis akan hangus atau tidak bisa dicairkan karena bantuannya double? Oke, kita harus mengetahui bahwa untuk bantuan yatim piatu ini, bantuan sembako adaptif ini adalah bantuan baru yang diberikan oleh Kementerian Sosial sebesar Rp600.000 untuk mereka-mereka yang terindikasi yatim piatu berdasarkan data dari Dukcapil. Data ini turun dari Kementerian Sosial langsung dan diverifikasi atau divalidasi oleh para pendamping sosial di akhir tahun 2022. Nah, bagi yang lolos dan memenuhi kriteria tentu akan masuk ke dalam SK penetapan yang ditandatangani oleh Kementerian Sosial dan akan dibayarkan bantuannya. Dan alhamdulillah di awal tahun langsung ya, jadi bantuan sembako adaptif Rp600.000 untuk yatim piatu ini langsung dicairkan. Nah, sesuai dengan video sebelumnya bahwa untuk sembako adaptif yatim piatu ini akan disalurkan secara door to door atau kunjungan PT Pos Indonesia ke rumah masing-masing penerima bantuan. Tetapi jika yatim piatu tersebut ada yang mengantar langsung datang ke kantor pos, maka kantor pos dengan senang hati akan melayaninya. Jadi tidak ditolak ya jika yatim piatu yang bersangkutan datang ke kantor pos. Dan syarat-syaratnya sudah saya sampaikan di video sebelumnya, Anda bisa menyimak. Nah, pertanyaan utama adalah jika orang tua ya di kakak ini telah menerima PKH atau BPNT, misalnya ya kasus A, yatim piatu ini ternyata masuk kategori penerima dengan ayah yang telah meninggal. Jadi otomatis dikakakkan hanya tinggal ibu dan anak-anaknya. Nah, ketika misalnya ibu ini sudah mendapatkan PKH atau BPNT, apakah bantuan yatim piatu sebesar Rp600.000 ini akan hangus karena terindikasi double? Untuk kasus ini ya, untuk bantuan yatim piatu, maka tidak ada kategori yang dikatakan bantuan double ya atau tidak ada istilah double. Berarti ya sesuai dengan pemberitahuan yang dikirimkan oleh PT Pos Indonesia ya cabang tempat di mana saya bertugas yaitu Kabupaten Banyuwangi. Di sini dijelaskan bahwa bila orang tua ada yang mendapatkan BLT sembako atau PKH, bantuan sembako yatim piatu sebesar Rp600.000 tetap bisa dibayarkan. Jelas ya. Jadi meskipun ibunya atau ayahnya ini memperoleh PKH atau BPNT atau BLT BBM misalnya, maka jika anaknya ini masuk ke dalam target penerima bantuan sembako adaptif Rp600.000 untuk yatim piatu, maka bantuannya tidak akan hangus ya, tetap bisa diberikan oleh PT Pos Indonesia. Nah, ini karena memang bantuan ini adalah bantuan baru dan ini memang tujuannya jelas ya, rule-nya jelas yaitu untuk yatim piatu. Jadi misalkan orang tuanya telah mendapatkan PK atau BPNT, maka otomatis Rp600.000 ini tetap bisa dibayarkan ya, tidak hangus. Jadi tidak perlu khawatir bagi Anda yang nama anaknya ya, ini masuk ke dalam daftar penerima bantuan sembako adaptif Rp600.000, tetapi Anda
telah menerima PK atau BPNT tidak perlu khawatir, bantuannya tetap bisa dibayarkan ya, tidak zonk, seperti itu. Oke, inti video ini adalah hal itu ya. Jadi yang telah saya sampaikan semoga jelas. Sekali lagi, jika Anda menerima PK atau BPNT dan anak Anda ternyata, sebagai target penerima sembako adaptif Rp600.000 tunai, untuk yatim piatu, maka bantuannya tetap bisa dibayarkan. Jadi tidak ada istilah double sehingga bantuan yatim piatunya itu dicoret, tidak seperti itu. Oke ya? Semoga informasi ini bermanfaat, terus dukung perkembangan channel Inspirasi Oktara agar channel ini bisa berkembang lebih baik lagi di masa yang akan datang. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.